Iskandar dan Ibu Hajah Wahyu Ningsih. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mungkin hidup di dunia atau orang hidup di dunia ini sangat terpengaruh dengan waktu ya. Nah, jadi tahun baru yang tiap tahun silih berganti, hari, jam, tanggal, bulan terus silih berganti. Hari ini sudah tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Oke. Berarti ada kembar angka 3, 1444. Tahunnya Masehi juga kembar 2, 2022. Okay. Nah, mudah-mudahan waktu yang akan diberikan Allah kepada kita sekalian ini adalah waktu-waktu yang sangat penting yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Waktu-waktu yang lalu yang sudah kita tinggalkan, kita senantiasa introspeksi diri, beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan hal-hal yang kita lakukan di tahun yang lalu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal-amal soleh kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran ini disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Niki sing ngendika Gusti Allah nggih, boten kula sing aran, tapi ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap hamba itu berpikir, setiap jiwa itu berpikir tentang apa-apa yang sudah dilakukan untuk bekal di hari kemudian atau di hari akhir nanti.
wal tandur nasum ma takot karmat lihat wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sebenarnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya Allah itu tahu apa yang kita pikirkan itu, apa yang ada dalam jiwa kita itu Allah tahu, apa yang di luar hati kita Allah juga tahu. Jadi Allah itu mengetahui yang lahir, mengetahui yang batin, ya. Jadi apa yang kita pikirkan ini Allah sangat mengetahui. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa pada intinya untuk menghadapi tahun baru tahun 1440 Hijriah ini dari ayat itu mengajarkan kepada kita agar kita selalu introspeksi diri, melihat pada diri kita masing-masing apa-apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kemudian kita berusaha untuk mencari bekal di hari-hari yang akan datang, di hari-hari akhir, atau di hari ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya dari surat Al-Hasr 18 itu, ini Allah memerintahkan kepada kita untuk terus introspeksi pada diri kita masing-masing, melihat pada diri kita masing-masing. Kalau ada hal yang mungkin kurang pas, ini bisa diperbaiki di hari-hari yang akan datang, dan mudah-mudahan hari-hari yang akan datang itu lebih baik dari hari-hari yang lalu. Pada intinya seperti itu. Jadi pengaruh waktu terhadap kehidupan manusia itu sangat sangat penting sekali, karena Allah memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita semua, baik waktu kemarin, waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Jadi kalau kita berpikir atau mau menggali, mau berpikir dan hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Jadi waktu itu sangat penting. Kalau orang Arab itu mengatakan waktu itu adalah ibarat pedang. Jadi dia akan berjalan terus, tidak bisa diulang lagi. Nah, siapa tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka akan kena tebasan waktu itu, kena tebasan pedang itu akan ketinggal. Maka kemarin saya mungkin posting ke WA itu, ya, tahun baru Hijriah itu adalah move on, ya. Bangkit dari tidur, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kebodohan. Jadi kita bangkit. Ayo dengan tahun baru Hijriah ini kita bangkit. Kita berhijrah dari hal-hal yang tidak baik ke hal-hal yang baik. Dari hal-hal yang malas ke hal-hal yang lebih rajin lagi. Dari hal-hal yang salah ke hal-hal yang benar. Jadi untuk move on ini memang kita harus semangat dari dalam hati kita masing-masing, agar di tahun yang akan datang itu apa yang kita lakukan itu senantiasa sesuai dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Ini dari surat Al-Hasr ayat 18, ya. Kemudian di samping kehidupan manusia itu terpengaruh dengan waktu, atau sangat terpengaruh dengan waktu, sebab tanpa waktu ini kita sudah nggak bisa apa-apa. Coba waktunya habis, ya sudah selesai. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan udah duduk le waktu muntah, udah berarti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bekerja membanting tulang setiap hari itu untuk mencari apa? Mencari uang. Petani menanam padi di sawah itu juga akhirnya untuk mencari uang. Para peternak, ya, yang kambing, ayam, mentong, sapi itu juga untuk menghasilkan uang.
Jadi dua hal ini adalah yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu waktu dan uang. Okay? Waktu dan uang. Nah, sekarang saya tanya, lalu apa bedanya waktu dan uang itu? Bedanya nopo? Waktu dan uang itu. Orang tanpa waktu nggak bisa apa-apa. Orang tanpa uang juga nggak akan bisa apa-apa. Uang bisa dicari, waktu nggak bisa dicari. Uang bisa dicari, waktu bisa dicari. Bisa dicari. Nah, itu kalau menurut pemikiran kita masing-masing seperti itu ya. Tapi kalau menurut tuntunan yang diajarkan, antara waktu dan uang itu sangat berbeda. Jadi kalau kita mempunyai uang, ya, sudah untuk membeli macam-macam. Sisa uang itu kita tahu nggak di dalam dompet kita? Tahu ya. Sisa di dalam buku rekening kita tahu nggak? Tahu. Sisa uang di dalam dompet kita tahu. Tapi sisa waktu yang diberikan Allah kepada diri kita tahu nggak? Tidak tahu. Jadi kalau sisa uang di dalam dompet kita itu kita tahu. Tapi sisa waktu yang diberikan Allah kepada kita tidak tahu. Mungkin waktu itu tinggal tersisa sampai nanti sore, atau sampai malam besok, atau sampai besok pagi. Ya, nah, oleh karena itu di sini ada satu pesan yang sangat penting bagi kita yang beragama Islam. Marilah kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dengan seefisien mungkin. Jangan sampai waktu itu berlalu dengan sia-sia. Apa saja, walaupun kita sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun, ya, sudah di rumah, tapi monggo, waktu bisa kita manfaatkan. Walaupun cuma untuk memukul paku di dinding atau menyingkirkan duri di jalan yang mengganggu orang lain, itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Jadi satu pesan moral dari pentingnya waktu dan pentingnya uang, juga bedanya waktu dan uang, ini adalah agar kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan seefisien mungkin. Terutama bagi saya yang juga tidak punya kerjaan, walaupun pensiun, Pak Is, Mbak Nuti, Mbak Ning juga sudah pensiun. Kita tidak tahu sisa waktu yang diberikan Allah kepada kita itu masih berapa hari, kita tidak tahu. Oleh karena itu, waktu-waktu yang berjalan ini